Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd, ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidah yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Hamba Allah, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita datang ke rumah Allah ini untuk menunaikan kewajiban kita sebagai hamba, bertaqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Dengan izinnya kita diberikan kesehatan, kesempatan, maka kita pantas bersyukur masih diberikan kepada kita anugerah yang besar, masih dapat memenuhi panggilan Allah. Maka kita sebagai hamba, kita senantiasa mendekat dan memberikan dan mendekat kepada Allah, dan jadilah kita hamba-hamba yang bertakwa. Ittaqullah, bertakwa. Takwa adalah kita mematuhi semua perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Lah bertakwa. Seandainya kita ini bertakwa semua, ada iman, ada takwa, maka negeri kita, jaminan Allah akan diberikan kebertahan dari langit dan bumi. Iman dan takwa menjamin negeri kita, kampung kita, negara kita akan makmur subur. Rahmat akan tercurah dari langit dan bumi. Itu janji Allah. Wa anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samaa'i wal ard walakin kazzabu fa'aznahum bima kanu yaksibun. Jadi Allah menyatakan, seandainya penduduk suatu negeri beriman, bertakwa, maka niscaya Allah akan menurunkan rahmat dari bumi dan langit, dari langit dan bumi. Tetapi apabila penduduk negeri itu mendustakan, tidak mau patuh atas perintah Allah, mendustakan ayat-ayat Allah,
fa'akhaznahum bima kanu yaksibun, maka Allah akan memberikan azab, siksaan dikarenakan oleh perbuatan kamu. Jadi keadaan ini akan rusak apabila amal rusak. Amal rusak apabila iman rusak. Iman betul, amal betul. Keadaan akan menjadi baik. Jadi untuk memperbaiki suasana dan keadaan, yang diperlukan iman dan takwa. Pada hari ini kita sering mengatakan bahwa sudah banyak kerusakan-kerusakan. Apakah kerusakan yang nyata dan tampak, ataukah kerusakan yang batin, akhlak, moral? Kalau yang tampak kerusakan yang kita saksikan sehari-hari. Saharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liuzikahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di bumi ini, di darat dan di lautan, akibat tangan-tangan, ulah tangan-tangan manusia. Liuzikahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Maka Allah akan memberikan siksaan, merasakan kepada akibat tangan manusia ini. Dibalas kerusakan ini Allah berupa azab. Untuk apa? Supaya mereka kembali sadar. Nah, jadi hadirin yang berbahagia, hari ini jauh berbeda dengan zaman-zaman dahulu. Dulu negeri kita adil makmur, cengkeh, padi, ternak, semuanya ada. Tanahnya subur, lautannya menyimpan potensi kekayaan alam berupa ikan dan sebagainya. Tapi apabila ini diolah oleh tangan-tangan yang jahil, maka rasakan, kata Allah. Kita hidup dalam peribahasa, ayam bertelur dalam padi menderita kelaparan. Itik berenang dalam air bisa menderita kehausan. Potensi negeri kita makmur, alamnya subur, dikelilingi lautan yang kaya. Tapi bagaimana apabila manusia-manusia sudah berubah keadaannya, tidak ada lagi mementingkan iman dan takwa sebagaimana janji Allah. Apabila suatu negeri itu beriman, bertakwa, diberikan kemakmuran, diberikan hasil, diberikan kedamaian, hidup kita bahagia. Tapi apabila ini iman tidak diusahakan lagi, sehingga banyak orang tidak takwa lagi, tidak takut lagi pada Allah. Masjid besar-besar dan bagus, tapi orang yang salat di dalamnya sedikit. Hari Jumat kadang-kadang bisa tidak penuh masjid. Kalau tahun-tahun 70-an, 60-an, masjid belum bagus-bagus, belum ada keramik pun. Tapi jauh dari hulu sana, orang-orang tua datang berhari Jumat. Di malam Ramadan, orang-orang dari hulu sawah sana berkumpul mendatangi menasa-menasa dan masjid-masjid. Hari ini keadaan rusak. Kenapa rusak? Amalan manusia rusak.
Amalan yang diperintahkan Allah dibuat, yang dibuat amalan-amalan banyak yang dimurkai Allah. Bergeser nilai-nilai budaya kita sedikit demi sedikit. Seharusnya contoh untuk memperbaiki iman dan amal ini, untuk mencapai takwa, adalah contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh teladan sudah diberikan. Kalau masjid, diberikan contoh masjid Nabi di Madinah, 24 jam ada kegiatan agama, salat 5 waktu, taklim wa taklum, pengajian, 24 jam. Ada keramaian, tidak ditinggalkan. Kalau kita siap Jumat, kosong masjid. Subuh tidak sampai 1 saf. Ini menunjukkan keadaan sudah rusak karena amalan rusak. Apabila amalan rusak, iman rusak. Tapi apabila iman betul, amalan pun betul, keadaan menjadi baik kembali. Hari ini kita lihat di sekolah-sekolah, kader penerus perjuangan bangsa adalah generasi muda. Sudah banyak tidak patuh lagi kepada orang tua, tidak patuh lagi kepada guru. Kenapa? Nilai-nilai budaya kita sudah mulai berubah. Kegiatan-kegiatan yang sia-sia kadang di warung sampai 24 jam. Kalau di Sinabang ada beberapa toko yang hidup 24 jam. Malah sudah ada hiburan-hiburan. Ini yang menjadikan bagaimana negeri kita ke depan. Kalau tidak ada pikir kepada generasi kita, banyak generasi muda tidak patuh lagi pada orang tua, penuh di warung-warung. Di saat azan dikumandangkan seperti biasa saja. Apalagi ada main bola, kegiatan-kegiatan, bukan main bolanya, budayanya yang tidak boleh, tapi bagaimana dia mengacu kepada aturan syariat tidak dilanggar. Bola kaki dunia di Qatar menjadi ajang pertarungan semancah negara, berbagai negara ikut yang lulus dalam prestasi tersebut. Tapi di sana menjadi asbab hidayah, banyak orang-orang kafir masuk Islam karena olahraga tapi dijadikan alat untuk memberikan petunjuk kepada orang-orang non-muslim yang datang, bisa mencontoh kepada suasana dan keadaan negeri yang badatun taibatun warabun hafur, dengan budaya dan akhlak yang sesuai syariat, maka mereka mencontoh, banyak masuk Islam dari non-muslim. Kita kadang-kadang buat ajang pertarungan juga, banyak yang salat tertarik tidak salat lagi. Ini kita melanggar, maka kita dalam berbagai kegiatan acuannya kepada syariat. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ikut teladan. Ada Quran, ada hadis. Bukan kita tidak boleh maju, tapi jangan suasana menjadi rusak, iman dan amal jadi rusak. Di mana kita dapat mengetahui iman dan amal ini sudah rusak dan menurun? Di saat jumlah penduduk suatu kampung, suatu negeri tinggal sedikit lagi yang mengamalkan agama, sedikit lagi yang ke masjid tidak sampai lagi. Kalau subuh kadang 3% datang, sementara kita negeri yang mayoritas Islam,
90% lebih dulu, sekarang tinggal 80 sekian persen. Semakin terkuras dengan kita terlena dalam budaya, terlena dalam ekonomi, terlena dalam politik, terlena terbawa arus kemajuan yang kita sebut modern. Kita kejar modern, akhirnya kita seperti sekarang ini. Kalau dulu negeri kita ini di tahun 70-an itu cengkehnya makmur, berhasil, banyak orang-orang mengeluarkan zakat, padinya bagus, rahmat Allah turun dari langit dan bumi. Sekarang kita lihat bukan kemajuan, tapi yang datang budaya-budaya yang kita serap, sehingga banyak yang bertentangan dengan syariat, banyak orang-orang yang tidak mengamalkan agama lagi. KTP tetap Islam, kawin secara Islam, sunat Rasul secara Islam, menikah secara Islam, tapi tidak menjalankan itu syariat. Pertama sekali salat dulu. Kalau kita hitung semua banyak amalan yang wajib, tapi salat sebagai kepala pada badan. Kalau diumpamakan kata Nabi, salat ini sebagai kepala pada badan. Kalau tangan kita putus, masih disebut manusia yang cacat tangannya. Kalau dia timpang, tidak ada kaki, masih manusia. Tapi kalau kepala sudah putus, datang kita malam-malam, orang bisa lari, disangkanya pocong, bukan manusia. Maka begitu peran salat dalam hidup kita, mendekat. Maka inilah dalam khutbah kita ini, bagaimana kembali kita buat suasana menjadi baik dengan memperbaiki amal dan iman. Ittaqullah. Di mana-mana masjid sekarang ini khatib menyampaikan ittaqullah, karena itu salah satu rukun khutbah, menyampaikan takwa. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kamu mati, jangan kamu meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Bagaimana meninggal dalam Islam? Dia dapat mengenal Tuhannya. Mangqala akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang di akhir hayatnya dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia masuk surga. Itulah mati dalam Islam. Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Dan juga barang siapa yang meninggal sedangkan dia meyakini dalam hatinya Tuhannya adalah Allah, dia pun masuk surga. Walaupun tidak dibuka mulutnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi hatinya kenal kepada Tuhannya, maka dia pun tergolong mati dalam Islam. Maka inilah modal kita kembali kepada Allah selama kita diuji di dunia. Dunia kita tinggalkan karena tempat ujian. Akhirat kita datangi karena tempat hidup selama-lamanya, tidak akan mati-mati lagi. Yang masuk surga menikmati kenikmatan surga selama-lamanya, badan muda terus, tidak akan tua. Senang terus, tidak akan susah. Sehat terus, tidak pernah sakit. Kaya terus, tidak pernah miskin. Berbahagia di surga, tidak mati-mati. Bagaimana yang tidak masuk surga? Mati tidak bawa iman. Memang KTP Islam, kawin secara Islam, menikah secara Islam, sunat Rasul, meninggal pun disalatkan secara Islam, tapi mati tidak dalam Islam. Di mana nasibnya? Dia di neraka. Sakit tidak pernah lagi sembuh. Sakitnya, jeritan, tangisan, panasnya, kejamnya siksaan neraka. Ratapan, Rabbana absarna wasami'na farji'na na'mal salihan
inna muqinun. Apa kata-kata orang yang menyesal di dalam neraka? Karena tidak bisa mati lagi orang di neraka itu, hidup terus cuma tersiksa selamanya. Rabbana absarna, ya Tuhan kami sudah melihat, wasami'na, sudah mendengar bagaimana hebatnya jeritan, tangisan, kepedihan di neraka. Farji'na, kembalikan kami ya Allah ke dunia. Farji'na na'mal salihan, ingin kami berbuat amal saleh. Inna muqinun, sekarang kami sudah beriman. Tapi karena peraturan sunnatullah sudah ditetapkan, mati hanya sekali. Apabila sudah di neraka atau di sorga, yang di neraka kekal abadi, yang tidak dapat ampunan lagi, maka kembali ke dunia tidak mungkin lagi. Orang dikubur saja mau ke dunia, melihat kerbaunya, melihat rumahnya, melihat anaknya, tidak bisa. Apalagi kalau sudah di akhirat kelak di dalam neraka. Nah, kalau di sorga ini orang sukses. Yang sukses betul disebut sukses bukan karena S2, pangkat jabatannya pejabat tinggi, bukan karena petani yang hebat, tapi manusia yang mati bawa iman, yang disebut iman dan takwa. Kalau sudah ada iman dan takwa di hati kita, sudah ada modal untuk meraih sukses. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang-orang yang bertakwa itu akan diberikan jalan keluar oleh Allah. Nah, orang yang bertakwa, dan akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, kalau kita lihat di Arab, di Madinah, pokoknya negeri-negeri Arab, sedikit kerja, banyak amalan. Pagi mereka duha, malam-malam mereka tahajud, nangis-nangis. Ke kantor hanya berapa jam, tapi terkaya di dunia, gedung tertinggi di dunia, kalah Amerika, kalah Prancis, Dubai. Makmur negeri Arab, orangnya bukan begitu hebat ke sawah, tapi amalan dijaga. Salat duha, siapa yang salat duha istiqamah dijamin rezeki. Siapa yang baca Quran dan sebagainya dijamin rezeki, karena orang bertakwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu kalau kita sudah bertakwa, maka Allah beri jalan keluar, kasih rezeki. Tidak kita duga-duga datang rezeki. Ini sudah dicari rezeki payah dicari, malah sudah dapat, dia berlari lagi dari pangkuan kita. Inilah makanya kata Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk suatu kampung, suatu negeri sudah beriman, bertakwa, Allah akan turunkan, janji Allah itu, rahmat dari langit dan bumi. Kita lihat saja orang-orang yang sibuk dengan agama, tidak susah dia, ada saja rezeki. Orang yang sibuk melaut kadang-kadang seminggu baru pulang, salat tidak lagi. Begitu juga petani, begitu juga peternak, sibuk, tidak juga senang-senang. Sudah dapat kaya gedung bertingkat, tambah susah. Dapat jabatan tinggi, tambah lagi susah. Tapi di manakah letak kebahagiaan itu? Orang-orang yang hatinya dipenuhi dengan iman dan takwa kepada Allah SWT. Jadi hadirin yang berbahagia, sekarang masih ada kesempatan kepada kita, generasi kita ini ke depan harus bagaimana. Ada yang mendoakan kita, masing-masing orang tua ada modal dari anaknya, maka bagaimana anak ini bisa patuh kepada orang tua, bisa patuh kepada guru, tidak perlu patuh 100% kepada HP. Jadi anak kalau sudah ber-HP, tidak diperdulikan lagi itu perintah orang tua. Masuk kita ke warung, tidak ada seperti dulu ada basa-basi, masing-masing
nafsi, diri sendiri. Mari kita rubah, kita jadikan teknologi informasi yang canggih ini untuk menggait ilmu pengetahuan, jangan merusak. Nah, bagaimana anak-anak sekolah kita sekarang pengganti kita, yang mendoakan kita di kubur, yang tidak ada tirai adalah doa dari anak yang saleh. Nah, apabila anak yang saleh berdoa langsung. Jadi hadirin berbahagia, iza mata ibnu Adam ingkata amalu illa min salas. Apabila kita meninggal, anak cucu Adam tinggal 3 yang mengalir terus. Doa dari anak yang saleh, sedekah jariah, ilmu kita yang bermanfaat digunakan manusia. Walaupun kita sudah tiada, ilmu kita masih mengalir. Tapi anak kita polisi, anak kita tentara, anak kita DPR, tapi salat tinggal. Bakti kepada orang tua kadang-kadang sudah tinggal. Anak kita profesor, tapi tidak beriman, bertakwa, tidak ada yang dapat dikirim untuk kita. Maka modal kita ke depan adalah kita masih punya anak, masih punya kesempatan untuk bersedekah jariah, masih punya kesempatan untuk menyampaikan ilmu. Maka ini kita manfaatkan sebelum kita tinggalkan dunia, modal-modal iman dan takwa kita kepada Allah. Mudah-mudahan semua kita yang hadir ini terketuk hati kita menjadi hamba Allah yang diridai, dan dapat menjaga anak turunan kita hingga akhir zaman. Kita doakan mereka, mengalir doa-doa mereka, dan di samping doa mereka, doa dari kaum muslimin dan muslimat dari seluruh dunia akan mendapat kepada kita. Siapakah yang mendapat doa dari orang-orang beriman, laki-laki perempuan dari seluruh dunia? Orang saleh. Apabila kita saleh tidak meninggalkan perintah Allah, kita akan dapat didoakan oleh seluruh saudara-saudara kita yang beriman. Innamal mu'minuna ikhwatun, karena orang beriman itu bersaudara. Jadi hadirin yang berbahagia, maka setiap kita dalam amalan berdoa, kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, kita doakan. Kenapa? Mereka akan mendapat apabila mereka tergolong orang yang saleh, yang tetap salat, yang tetap taat pada Allah SWT. Jadi hadirin berbahagia, sebagai khutbah kita pada hari ini, mudah-mudahan bagaimana kita meningkatkan iman dan takwa, supaya Allah negeri kita ini menjadikan negeri yang adil dan makmur, negeri yang baldatun taibatun warabun khafur, negeri yang dapat ampunan dari Allah, dan kelak kita digolongkan kepada hamba-hambanya yang sukses masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala dengan ridanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.